di ujung ada mobil Kopaja nggak stuck di tengah-tengah, dan Kopaja itu kereta itu nabrak Kopaja. Aku pikir nggak akan berefek apa-apa ke aku dan nggak akan berefek gimana-gimana di lingkungan. Cuma masih yang namanya polisi dan TNI memenuhi tempat itu karena organ-organnya banyak yang hilang. Jalan aku samperin, "Ibu mau kemana?" "Ke sana kebanyakan rumah, mending kalau mau lurus aja ke sana baru jalan besar," aku bilang. Terus dia nengok, "Saya mau cari kaki saya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha daramang sadayana, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber sekaligus konten kreator, jadi seorang YouTuber juga gitu, yang akan menceritakan kisah nyatanya. Tadi sih gue dengar itu tentang kecelakaan di rel kereta api dan itu banyak banget korban dan korbannya itu menghantui siapa? Kita langsung aja tanya ke narasumber kita. Selamat malam dan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya nih? Perkenalkan. Silahkan perkenalkan. Aku Disa dari Cerita Horor Milenial. Waduh, berarti seorang konten kreator yang tadi nama channelnya apa? Cerita Horor Milenial. Oh. Itu di situ menceritakan apa aja tuh? Kita biasanya ada penelusuran, Kak. Terus juga ada cerita-cerita urban legend, gitu-gitu sih, Kak. Sama seperti Kak Sherly juga. Jadi ada penelusuran, ada podcast juga. Iya, benar, gitu. ada podcast juga. Berarti memang bisa ngelihat hantu-hantu ya, atau hantu-hantu gitu. Hantu-hantu ya, berteman kayaknya. Gak mungkin banget ya seorang konten kreator itu yang nggak bisa ngeliat hantu tuh kayaknya sedikit ya gitu ya. Kayaknya selalu deh. Jadi yang tadinya nggak sensitif pun jadi sensitif loh. Betul itu. Jadi di situ itu menceritakan tentang podcast yang berbau horor ya. Iya. Betul. Jadi banyak banget nih cerita-ceritanya ataupun penelusuran yang benar-benar keren banget. Bener. Jadi kalian yang udah nonton dari sini langsung mampir ke channelnya Cerita Horor Milenial. Betul banget. Atau ada sosmed lain mungkin? Oh, bisa dilihat di Instagramnya di Cerita Horor Milenial dan TikToknya juga sama di Cerita Horor Milenial. Oke, tuh bagi teman-teman yang kepo nih langsung aja kepoin bener, karena gue juga udah ngeliat dan itu bener-bener sangat menarik juga gitu. Oke, bagi teman-teman yang ingin jadi narasumber di Diary Neng Sherly boleh langsung DM di IG-nya Diary Neng Sherly ataupun IG gua Neng Sherly, itu di situ juga ada nomor, jadi langsung aja WA ke nomor tersebut. Langsung aja ke ceritanya. Jadi gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku sama mamahku lagi mau ke satu mall yang di daerah rumahku ini. Jalanlah kita, memang kalau buat menuju sana itu harus melewati rel kereta gitu loh, Kak. Nah, jalanlah menuju rel kereta itu, aku kayak yang bener-bener nyelonong aja tanpa ngeliat kanan kiri kejadian itu. Terus pas lagi mau lewat, mamaku tuh langsung narik dan aku nggak mau kayak yang orang lihat dan mamaku lihat itu pandangan aku tuh udah kosong, tetap jalan gitu maju ke depan. Sedangkan kata mama kereta tuh udah yang deket banget sama aku. Ya aku pikir kayak aku nggak mendengar suara kereta itu sama sekali, kayak ya udah cepet mah ayo jalan gitu. Itu aku sampai 3 orang narik aku, bener-bener narik yang di tangannya tuh ditarik sampai aku jatuh. Terus aku baru sadar, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu. Bener-bener langsung kereta lewat. Pas
kereta lewat, aku tetap kayak udah mah, mungkin aku bengong atau apa segala macam. Lewatlah tuh aku ke rel kereta itu. Nah, aku bingungnya di sepanjang jalanan rel kereta yang buat aku ke arah. Jadi kayak ini rel kereta, aku jalan di pinggirannya itu rame banget Kak. Itu rame banget orang dan kayak ada polisi, warga sekitar situ pada bener-bener yang berkumpul di situ kanan kiri. Aku nanya dong ke salah satu bapak-bapak, Pak, ada apa sih? Kok rame banget? Itu Neng, tadi kan Neng lihat kereta kan? Iya ngeliat. Di ujung ada mobil Kopaja, nggak stuck di tengah-tengah. Dan Kopaja itu kereta itu nabrak Kopaja. Oh, jadi ada kecelakaan. Kecelakaan lah itu kejadiannya katanya. Itu di tahun berapa? Sekitar 2010-an. Masuk sempat beritanya kok. Karena itu kecelakaannya makan korbannya tuh sekitar 10 sampai 15 orang. Waduh. Dan iya benar-benar kayak, sedangkan kalau zaman dulu bukan kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang rumah-rumah yang di pinggir kereta udah jarang kalau di Jakarta. Kalau zaman dulu itu benar-benar yang rumah pinggir-pinggir, iya ya. Samping kereta tuh masih gitu loh Kak. Nah, udahlah kejadian itu kayak besokannya aku pikir nggak akan berefek apa-apa ke aku dan nggak akan berefek gimana-gimana di lingkungan. Cuma masih yang namanya polisi dan TNI memenuhi tempat itu karena organ-organnya banyak yang hilang. Aduh, serem banget. Udahlah besokannya aku mau berangkat sekolah waktu itu. Mau berangkat sekolah sekitar jam 6-an. Udah subuh gitu loh, kayak abis menjelang subuh gitu. Jam 6-an, jam 5 lewatan lah ya. Aku keluar, aku di depan pagar gitu, bener-bener aku berdiri. Ada ibu-ibu lewat, ibu-ibu sama anaknya, kayak, dan itu ibu-ibunya pakai apa ya bilangnya, rambutnya pendek, terus kemeja, terus pakai celananya, ya bener-bener kayak mau kerja dan mau nganterin anak gitu. Pas dia lewat yang depan aku gitu loh. Aku manggil, ibu mau kemana? Masih gelap karena belum ada matahari, masih gelap gitu. Kata dia nggak sama sekali merespon aku. Aku bilang lah ke mama, maksudnya, mah itu ada ibu-ibu kesana. Posisinya itu dia masuk, jadi ini rumah aku ada gang dan kesana itu kayak rumah warga. Takut terjadi hal, walaupun itu bisa nembus, tapi kan namanya masih gelap. Aku cuma takut membahayakan, terus juga takutnya gimana. Aku bilang lah ke mamaku, mah itu orang mau kemana? Aku udah manggil enggak. Terus aku nyamperin dong, kayak udah coba ditanya gitu loh. Ya namanya aku, ya udahlah, aku pikirnya manusia. Jalan aku samperin, ibu mau kemana? Kesana kebanyakan rumah, mending kalau mau lurus aja ke sana baru jalan besar, aku bilang. Terus dia nengok, saya mau cari kaki saya. Ih. Terus aku bingung kan, kaki ibu, karena posisi memang dia pakai celana tapi gak yang full ke kaki, terus pakai sepatunya tuh yang ketutup kaki. Di situ tuh aku langsung kayak kabur, bener-bener kabur, yang kayak mama, aku teriak bener-bener kenceng. Dia nanyain kaki, aku bilang astagfirullahaladzim. Mamaku langsung masuk ke rumah, terus bilang, kakak inget kan kejadian kemarin kecelakaan itu? Mungkin itu salah satu korbannya mencari kaki. Dan itu ternyata bukan manusia. Bukan. Pagi-pagi udah diliatin kayak gitu. Udah mau sekolah, dan aku gak jadi sekolah karena badanku panas. Kaget, shock ya. Banget. Dengerlah tetangga samping rumah, karena mamaku cerita, iya kemarin ada yang ketok-ketok rumah saya. Ya saya bukain, itu sekitar pukul 7 malam, masih sore lah ya, belum tengah malam banget gitu.
Saya ngelihat di jendela nggak ada orang, kata dia gitu. Ketok-ketok lagi, akhirnya dibukain, ada anak kecil. Dia bilang, mana mama saya? Itu udah berdarah-darah. Itu gangguannya tuh bukan yang 1-2 orang, lingkungan situ tuh diganggu. Karena berdekatan sama kejadian tersebut. Dan yang aku lihat organ-organnya tuh masih yang berserakan. Kayak tetangga aku pun karena posisi rel kereta di belakang rumahnya, dia buka pintu ada kaki. Terus yang sebelah juga hal sama, diketok-ketok, ada suara tangisan, suara teriakan. Itu bener-bener kejadian banget yang maksudnya tuh kayak nyata banget gitu loh. Karena sampai orang sekitar aku tuh juga bisa bedain mana manusia, mana makhluk yang saat itu terjadi. Cuma yang memang bener-bener pengalaman aku digangguin itu yang bareng teman-teman aku itu Kak, di kampus. Karena kampus aku itu berdekatan banget sama rel kereta. Kampus aku ada di daerah Depok. Waktu itu aku lagi mau kelas sore. Itu sekitar jam 2:30. Kan aku jam 2:30 udah di kampus segala macam, baru mulai itu jam 2:30, 3:30, 4:30, 4:30. Terus ada lagi 5:30, 5:30. Nah, aku mencari waktu untuk sholat. Akhirnya aku nyolong waktu lah di jam 4:30 ini, jam kedua, kelas kedua. Aku ngajak di situ temen aku namanya Nana dan Riri pada saat itu. Dan salah satu di antara mereka mau ke toilet. Akhirnya kayak, yaudah kita ke toilet dulu aja sebelum sholat. Masuklah ke toilet. Dari awal kita masuk itu sudah keran air itu udah berbunyi. Ya kita pikir ada orang. Gantian lah, pertama masuk Nana ke toilet. Maksudnya aku nggak menggubris yang ada di sebelah. Jadi tuh ada 2 gubuk, kayak dua gubuk, dan di bawahnya toilet itu kayak toilet mall. Jadi bawahnya kakinya bisa kelihatan kan Kak. Udah si Nana ini masuk, gantianlah aku masuk ke dalam, barulah Riri di dalam. Aku sama Nana itu, Nana bilang, "Dis, sayang banget airnya, orangnya nggak keluar dari tadi. Coba dorong, takutnya yang slotnya itu nyangkut, makanya kekunci," kata dia gitu. Akhirnya aku dorong, 2 kali dorongan kayak gak bisa ada orang gitu loh. Terus si Nana, yaudah sini gue coba, gak bisa juga. Akhirnya aku bilang lah, aku punya inisiatif, aku bilang, Nak, kalau memang ada orang, dia akan merespon. Kok ini gak ada respon sama sekali? Coba gue lihat di bawahnya ya, ada kaki atau enggak. Kalau memang gak ada kaki, berarti memang gak ada orang, aku pikir gitu. Aku cek lah bawahnya, karena itu air udah ngalir, sayang banget kan. Gak ada kaki, aku bilang. Aku coba ayo kita dorong deh berdua, mungkin nyangkut. Doronglah berdua, kebuka. Ya udah, aku pikir nyangkut doang, kita matiin airnya. Si Riri udah selesai, kita mau keluar lah. Posisi aku yang paling belakang, mau nutup pintu itu. Pas mau nutup pintu itu, dari pintu yang tadi airnya itu nyala, langsung debuk. Gak ada angin, gak ada apa-apa. Ketutup sendiri dengan kayak orang marah gitu loh, dibanting. Akhirnya karena posisi itu kelasnya itu ada di lantai 4, aku harus turun dong menggunakan lift. Turunlah aku menggunakan lift. Di lantai kedua, liftnya itu yang bener-bener yang duduk. Bener-bener yang liftnya itu kayak ada gangguan gitu. Iya, ada gangguan gitu Kak. Akhirnya kayak, kenapa nih? Sampai kita tuh udah mencet yang tanda tombol kuningnya itu loh, karena takut kenapa-napa, kekunci segala macam. Cuma setelah kita pencet, normal lagi, turunlah kita ke lantai 1.
Posisi memang musolahnya itu di dekat pagar pagar pintu masuk. Jadi kayak pagar musolah. Ini posisi di sini tuh rel kereta, ini kali. Jadi kayak ada gang kecil gitu loh untuk buat wudu segala macam. Jalanlah kita ke sana. Yang pertama sholat itu Nana, karena kita cuma bawa satu mukena. Si Riri lagi wudu, tiba-tiba aku ngeliat ke sebelah kiri aku karena akses yang jalan itu, tapi itu jalan buntu. Ada ibu-ibu, dia memakai baju hitam kayak gamis dan memakai kerudung syar'i gitu loh yang panjang. Jalan ke sana. Sama halnya juga cerita yang sebelumnya. Aku manggil, ibu, sampai 3 kali aku manggil. Ibu, gak nengok. Aku tepok belakangnya. Bu, mau kemana? Itu buntu. Gak nengok juga. Aku diem dong, kayak maksudnya mau nepok lagi. Bu, mending balik aja, karena itu gak ada buat kemana-mana. Dia nengok ke arah aku, Kak. Dia bilang, kenapa nak? Dengan posisi kondisinya itu, mukanya itu udah gak ada kulit. Tengkorak banget. Putih gitu loh, Kak. Yang putih dan darahnya itu ngalir ke bajunya dia. Yang jadi kita ngeliatnya basah doang gitu. Kelopak matanya itu hilang, jadi kayak putih matanya tuh kelihatan, bola matanya tuh kelihatan. Bener-bener di situ aku sama Riri spontan teriak, kabur ke tempat uduk lagi. Tiba-tiba yang pembersih masjidnya, marbotnya nyamperin. Kenapa pada teriak-teriak, Neng? Kita bilang, Pak, tadi kita ngelihat korban kecelakaan ke sana. Tapi kita kaget teriak karena histeris ngelihat kondisinya, Pak. Mana? Coba saya cek dulu gitu. Nggak ada, dia udah nyari tuh. Nggak ada, Neng. Kesana tuh buntu, kesana tuh kali. Terus itu siapa, Pak? Itu kita ngeliat kok itu korban kecelakaan. Bapaknya cuma bilang, ya udah Neng, duduk dulu ya. Nah, Nana turun dong, kayak kenapa sih lu berisik banget nih? Ya lu nggak tahu ceritanya, karena dia cuma taunya gitu doang kan. Akhirnya kata bapaknya, udah ya, duduk dulu, ini minum, katanya gitu. Akhirnya kita minum kan, segala macam. Jadi gini, Neng, saya mau jelasin ciri-ciri yang Neng lihat, pakai baju hitam, berkerudung hitam. Iya, Pak. Terus ibu-ibu kan sekitar umur 30-an katanya. Iya, Pak, istri Bapak. Kita masih kiranya istrinya bapaknya kan. Bukan, Neng. Kemarin itu 2 hari yang lalu ada kejadian kecelakaan. Korbannya yang tadi saya bilang. Dia masih kehilangan organ tubuhnya. Sampai sekarang belum ketemu. Aku masih nggak percaya, Kak. Karena yang kita lihat itu saat itu jam 4:30 masih terang. Dan ibu-ibu itu juga jalan yang bener-bener, kalau dia nggak punya kaki, dia nggak mungkin jalan. Kalau dia kehilangan tangan, kemarin tangannya ada. Masih yang bener-bener menggunakan logika tuh berdua sama si Riri. Bener, Neng, kalau memang Neng nggak percaya, saya ada fotonya. Tapi Neng tunggu dulu di sini, kata si bapaknya itu. Terus aku bilang, yaudah aku tunggu sini. Kalau memang itu fotonya ada, bener nggak apa yang saya lihat tuh sama orang tersebut gitu. Karena katanya orang yang kecelakaan itu nggak ada identitas, Kak, jadi perlu difoto kan. Dan akhirnya dikasih unjuk lah sama Pak Marbotnya itu. Ini ya, Neng? Iya, Pak, bener. Ini nih korbannya nih, Pak, yang tadi kita lihat gitu kan. Iya, Neng, ini udah meninggal. Kronologinya dia lagi mau nyebrang.
dipanggil-panggil sama tukang gorengan yang di situ, tukang ojek di situ, dia sama sekali nggak nengok. Kita juga nggak tahu motifnya apa, bunuh diri atau apa, memang dia nggak dengar gitu. Kesamber lah, kakinya itu hilang Neng, sampai sekarang belum ketemu, kata dia gitu. Hah? Aku masih yang bener nggak sih berduaan? Akhirnya kita ngobrol lah, cerita ke teman-teman, tadi gue ngeliat gini. Lah itu gue kemarin ngeliat emang ada orang kecelakaan itu segala macam. Barulah kayak bukan manusia itu Ri, itu korban kecelakaan bener-bener. Aku nanya maksudnya ke yang lain, gue doang nih yang pernah merasakan ini, lo semua nggak pernah gitu. Kata dia, kalau kita sendiri adalah salah satu pengalaman, katanya kita pernah mendengar suara tangisan. Cuma katanya gosipnya sekitar orang-orang situ mahasiswa bunuh diri. Karena yang aku tempatin itu bangunan baru yang belum mahasiswa lain datengin segala macam, datanglah pindah tempat ke situ, ke toilet yang tadi aku ceritain. Itu ternyata memang korban bunuh diri. Jadi dia marah kalau airnya dimatiin. Kadang suka ada mahasiswa yang lihat air itu berubah darah. Jadi benar-benar yang aku nanya, ini korban bunuh diri di kampus atau dia bunuh diri lompat? Karena kan benar-benar lokasi kampus aku tuh benar-benar ini rel. Jadi kalau dia lompat dari lantai berapa pun langsung jatuhnya ke rel. Dia bilang, gue belum tahu jelas nih ceritanya, katanya. Dia memang korban, intinya dia bilang korbannya tuh bunuh diri. Jadi itu benar-benar aktif banget sih Kak. Serem juga ya. Iya. Berarti itu sebenarnya pas ngampus itu baru awal gitu. Ya, baru banget masuk. Jadi banyak banget gangguan yang cukup parah, kayak dikenalin kali ya, ada kita di sini, jangan ganggu, jangan berisik atau segala macam ya. Kalau kalian mau ngampus ya udah ngampus aja. Itu kadang ya Kak, kalau aku ngampus malam, karena posisi parkiran motornya tuh ke atas gitu, itu suka tiba-tiba yang namanya kita nggak sesuai, maksudnya bener-bener nggak sesuai nalar Kak. Ada orang pakai baju hitam-hitam, ya bener-bener hitam-hitam gitu loh Kak, lewat. Kita kayak, itu siapa naik ke lantai paling tinggi gitu loh. Dan sedangkan itu udah jam 5:30, siapa yang mau ngampus 5:30 gitu. Yang terakhir 5:30 itu? Yang kejadian itu 5:30. Dan itu kejadiannya 5:30. Selalu gangguannya tuh selalu menjelang maghrib. Dan pada bilang sih katanya ada korban kecelakaan karena memang deket banget. Dan kadang kejadian kecelakaannya tuh di mana, korbannya tuh di mana. Oh iya, aku juga punya cerita nih Kak. Waktu itu aku mau ngampus. Aku bawa mobil sendiri waktu itu kejadiannya. Jam sekitar pagi Kak, jam 5:30 tuh aku udah berangkat karena takut macet kan ke arah Depok. Sampai di sekitar Lenteng Agung, ada ibu-ibu nyebrang Kak. Ibu-ibu nyebrang, bener-bener nyebrang. Aku otomatis langsung ngerem mendadak karena dia bener-bener yang, aku tadinya dari jauh tuh nggak ngelihat ada sosok ibu-ibu tersebut. Tiba-tiba ngedeketin gitu, ada sosok ibu-ibu nyebrang. Otomatis aku ngerem mendadak. Dan belakang aku ngerem mendadak, bener-bener belakang nggak bisa ngerem. Akhirnya nabrak aku. Aku mencari, oh ibu-ibu itu nggak ada Kak, hilang. Dan itu dia nyebrangnya bener-bener nyebrang dari rel kereta. Itu nggak ada. Dan aku udah ditabrak motor, dia mobilku penyok, pecah malah belakangnya. Dan aku langsung kayak, ini yang dimaksud, maksudnya kita harus berhati-hati banget. Mungkin kitanya udah yang pagi-pagi kita ngerasa ngantuk, enggak ngantuk, udah fit banget gitu. Ternyata ada hal-hal yang bisa mengganggu juga gitu. Betul sih. Ya itulah, sebelum kemana-mana tuh kita harus berdoa. Itu memang diwajibkan sih. Wajib banget itu sih, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya bener.
Dan ada lagi nggak sih yang paling serem gitu yang pernah kamu alamin? Pas naik kereta sih Kak. Waduh. Aku pikir naik kereta hantu. Pernah? Gimana ya dibilangnya ya? Aku nggak ngeliat siapapun di gerbong itu. Dan saat itu aku memang naik keretanya itu. Jadi gini, waktu itu aku pulanglah dari Bogor, lagi main lah sama teman-teman dari Bogor. Dan itu kereta terakhir Kak. Sekitar pukul 10:30-an kereta dari Bogor ke arah Jakarta. Sisanya tuh ke Depok doang. Nunggulah aku tuh, nunggu kok lama banget. Dan itu cuman kayak ada 2 atau 3 orang doang yang aku lihat. Nyampe lah tuh kereta, naiklah aku ke gerbong wanita sendiri. Di situ aku nggak ngelihat si pengemudi dan segala macam. Aku udah fokus karena udah ngantuk juga main handphone. Terus aku baru sadarnya itu udah sampai Depok. Aku duduk lah, masuk ke dalam, duduk, langsung main handphone. Dan kayak bunyi biasa, tengnang, kebuka, jalan lagi, tengnang, kebuka. Sampailah aku baru sadar itu di Depok. Kok ini nggak ada orang masuk dari tadi? Bener-bener nggak ada orang Kak. Karena aku ngerasa ya bener-bener naik kereta gitu loh. Berasa main handphone segala macam. Aku ngeliat ke gerbong lain, ini memang sesepi ini ya kalau malam, dan saat itu hari kerja. Pas aku sampai di Depok, aku sadar, aku ngeliat masinisnya cuma bengong doang kayak. Bener-bener ada masinis tapi bengong doang. Sebengong itu yang, maksudnya kan kelihatan ya dari kaca, pucat segala macem. Aku langsung kayak, ini kereta beneran kereta atau bukan ya? Berarti kamu ngelihat di kereta sebelah gitu, kereta yang lain? Gak ada kereta sama sekali Kak saat itu, cuman kereta aku yang melintas. Gak ada kereta yang, kan biasanya kalau kereta kan kanan kiri ya Kak? Iya. Ini enggak, kereta aku doang yang melintas. Itu kamu ngeliat masinisnya di mana? Di ini, kan kalau kita naik kereta suka ada bolongan ya? Iya. Dan itu masinisnya kayak terlihat pucat banget Kak, nggak ada ekspresi. Pantulan cahaya, pantulan kacaan dari depan tuh kelihatan ya? Oh iya. Terus kalau kita ngelihat, aku sampai berdiri aku ngelihat, oh iya masinisnya ada gitu, tapi bener-bener pucat, lurus pandangannya. Dia nih yang aku nggak sadar. Terus aku kan memang anak naik kereta ya, anak kereta banget ya. Kok seragamnya beda? Seragamnya zaman dulu. Pas aku sadar, bangku-bangkunya juga beda, nggak kayak sekarang. Kereta zaman dulu yang masih kayak pakai besi gitu kan? Iya. Akhirnya aku turun Kak. Pas banget aku turun tuh kebuka di Depok. Di Depok Lama kan juga agak sepi ya. Turun, aku nyamperin security. Pak, saya tadi bisa naik kereta yang tadi. Neng, kereta yang mana? Neng dari ujung tadi tuh jalan. Neng dari mana? Padahal baru turun. Sedangkan security itu ngeliat Aku jalan dari ujung Kak. Dari ujung yang bener-bener yang paling ujung. Itu aku udah kayak lemes banget. Untungnya aku sadar gitu loh, itu bukan kereta yang aku tumpangnya, itu bukan kereta nyata. serem juga ya. Untungnya kamu nggak diajak kemana-mana Iya. gitu, traveling ya kan? Travel serem banget kayaknya ke dunia mereka. Aduh, jangan dah. Kayak itu bener-bener kejadian yang akhirnya kayak aku memastikan kalau naik kereta sekarang harus ada orang yang bener-bener orang, ya udah ada orang naik bareng. Kalau sendiri tuh kayak harus mastiin beneran nggak ada security. Kalau sekarang kan udah ada security ya. Iya, setiap itu, gerbang kan ada ya. Iya, ini tuh nggak ada sama sekali security-nya. Dan baru masuk itu aku sadarnya seperti bangku kereta pada umumnya, kayak kereta zaman sekarang gitu. Aku masuk, aku duduk, aku main handphone. Kayak karena perjalanan aku juga masih lama, sekitar 1 jaman sampai tempat tujuan, ya aku main handphone. Nah, udah bosan dong main handphone, aku sadar ngeliat kanan kiri, kok udah beberapa stasiun gak ada yang naik. Biasanya kalau aku pulang malam pun ada 1-2 orang gitu loh yang naik, ini nggak ada sama sekali. Situ untungnya aku sadar, kalau nggak sadar aku nggak tahu dibawa kemana. Halan-halan. Halan-halan ke segala Dunia macam. gaib. Ya, aku sampai kayak banyak neng yang kayak gini. Untungnya nengnya turun. Banyak sih yang cerita juga ya, yang katanya pernah bertemu sama sosok-sosok di kereta itu gitu. Bahkan awalnya manusia jadi berubah jadi bukan manusia. Untungnya aku tidak bertemu dengan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya ya. Maksudnya kayak ada sosok orang atau apa katanya ada yang berdarah. Untungnya aku enggak
enggak sih. Cuman aku melihat masinis pucat dan aku sadar bajunya itu baju bukan yang saat ini dipakai, seragam lama. Ya udah aku keluar. Turun aku saat itu juga karena aku udah merinding, panik banget. Parah sih ya. Dan setahu kita kan kalau misalkan yang berbau kereta itu katanya ada yang pernah mendengar setan budek ya kan? Ya, pernah nggak sih? Itu kamu pernah ngalamin nggak sih? itu yang aku bilang mamaku narik-narik yang pas aku mau ke apa namanya nyebrang ke mall itu ditarik sama mamaku dan nama 3 orang. Aku nggak sadar, katanya mataku udah kayak maunya jalan nih. Ternyata bener ada. Itu aku mengalami kayak ya aku nggak mendengar apapun ya, aku memang tujuan aku mau nyebrang ya aku nyebrang gitu. Malah aku kayak bingung mamaku kenapa nahan aku malah narik dan ya pas aku sampai jatuh itu aku baru sadar kereta lewat. Untungnya aku terselamatkan ya, kalau enggak korban selanjutnya. Sebenarnya aku pengen banget sih penelusuran di tempat kereta kayak itu karena saking keponya ya kan. Itu sebenarnya ada nggak sih yang namanya setan budek itu gitu kan. Bahkan teman-teman aku sendiri pun aku pernah nanya sebenarnya ada nggak sih hal-hal kayak gitu tuh, katanya memang ada. Jadi beberapa orang yang memang mereka nggak berniat untuk bunuh diri, mereka nggak berniat untuk mencelakakan diri sendiri, tapi ada sosok yang memang mengantarkan mereka ke arah situ. Bisikan. Kayak biasanya orang-orang tersebut kadang aku suka kayak penelusuran segala macam, menemukan hal-hal yang enggak. Aku selalu nanya, saya nggak mau mati. Maksudnya makhluk tersebut berkomunikasi ke aku, saya nggak mau mati. Saya juga nggak tahu kenapa saya ada di sini. Maksudnya dia memberikan gambaran ke aku, Kak, barulah dapat gambaran tersebut kalau memang bukan maunya mereka. Kadang mereka juga jadi tumbal. Hal-hal yang tadinya sebenarnya cuma ingin darahnya doang atau apa, dan saat itu kondisinya bengong. Terus namanya kalau kita bengong kan kita disuruh pegang barang aja nurut aja gitu kan, lagi main handphone kita nggak fokus. Nah ini mungkin saat itu dia lagi ada masalah, bebannya lagi berat banget, jadinya terikutlah. Seperti terhipnotis sendiri ya. Terhipnotis. Berarti orang bukan manusia aja sih yang bisa menghipnotis. Iya. Sosok-sosok seperti itu lebih gampang memasuki kita di saat kita lagi kosong. Bener, Kak. Aduh, benar-benar sangat luar biasa. Nah, aku mau nanya-nanya nih, boleh? Boleh. Berarti kamu itu memang bisa melihat hal-hal yang mengerikan. Sosok-sosok hantu-hantu seperti itu dari kapan tuh? Sebenarnya dari kecil. Oh, dari kecil. Iya, sebenarnya dari kecil karena turunan dari ayahku sendiri. Nah, cuma sempat ditutup karena mengganggu banget ya, Kak. Mengganggu dalam hal setiap aku melihat makhluk tersebut, aku sakit bisa 2 minggu, seminggu. Sedangkan waktu itu usiaku masih harus sekolah dari TK, SD kayak gitu. Terus aku kadang suka jadi aneh. Teman-temanku jadi kayak nggak mau berteman sama aku, lebih gitu sih, Kak. Akhirnya ditutup. Iya, karena memang kalau misalkan udah sering kayak kesurupan, kayak melihat hal-hal kayak gitu, ke badan kita dan ke pikiran kita udah mulai berbeda. Bener. Sih, ya kan? Bener. Yang mereka nggak pernah lihat, kita yang ngelihat, jadi kita yang aneh, merasa aneh juga gitu. Iya, sampai sebenarnya berpengaruhnya banget itu di saat aku sudah nggak mau keluar kamar, Kak, karena aku punya teman di dalam kecil gitu. Bilang kecil sih enggak, dia hanya ngikut. Jadi aku ceritain aja ya awal mulanya nih. Waktu itu kejadiannya aku lagi nonton film Danur. Nah, bareng-bareng sama temen-temenku. Nah, pas lagi duduk-duduk itu, aku merasa di belakangku tuh rame banget lagi nonton. Terus belakangku kayak lari sana, lari sini, anak kecil gitu. Aku pikir, mungkin ada mamahnya kali di belakang. Yaudah aku tetap nonton, keluarlah ke toilet. Ke toilet sama teman-teman aku nyanyilah tuh yang memanggilnya itu segala macam. Aku baru sadar, kok anak kecilnya ngikutin aku, terus dia ke toilet segala macam. Kok ada anak kecilnya? Terus aku bilang, mana mamahnya? Dia diam, lari-lari, namanya anak kecil kan. Keluarlah aku, pulang ke rumah. Aku nggak berasa dia gimana, maksudnya nggak berasa ngikutin segala macam. Sampai rumah, aku turun dari Gojek, anak kecil tuh ada di samping aku. Ngikut ya? Ikut. Awalnya aku pikir, kamu ngapain ikutin aku? Aku pikir masih manusia gitu loh, Kak. Ngapain ikutin aku? Iya, Kak, aku nggak punya rumah.
Aku nggak tega dong. Saat itu memang kondisinya rumahku lagi sepi, maksudnya lagi nggak ada, maksudnya orang tua lagi pergi, kakak sama adikku lagi kuliah. Udahlah aku, ya udah kamu ikutlah ke kamarku, tapi kamu janji ya nggak boleh berisik. Aku bilang gitu, kamu cuma boleh main di kamar aku. Masuklah dia ke kamar. Itu tuh pun aku kasih minum, air minumnya tuh habis gitu loh kak. Aku kasih makan, makannya habis. Ya aku pikir manusia lah. Sampai akhirnya malam aku tidur jam 1, jam 2-an gitu. Suara plastik tuh berisik kak, selalu berisik. Maksudnya kayak dia main, ngajak main intinya. Tapi mainnya plastik, dimainin gitu sama dia. 3 hari berturut-turut kayak gitu. Jadi dia bener-bener di kamar. Kerjaan aku tuh karena aku anaknya kamar banget, jadi cuman sholat, masuk ke dalam, makan, masuk ke dalam gitu. Komunikasi sama orang tua juga kayak sekedar, iya mah lagi ngerjain tugas, bla bla gitu doang. 3 hari berturut-turut kayak gitu, larilah aku ke kamar kakakku. Karena aku udah pusing kak. Pusingnya dalam hal kurang tidur. Tidur baru jam, jadi itu dia baru tenang itu jam 4:30 kak. 5:30. Terus aku harus kuliah 6:30 baru tidur sebentar, pusing lah aku. Kabur aku ke kamar kakakku, aku bilang, kak aku nggak bisa tidur, aku capek. Aku bilang, aku capek kayak gini, aku ngomong kayak gitu. Dia bilang, kenapa ada anak kecil di kamar aku? Dilihatlah, kakakku tuh nggak seplek ngeliat aku gitu loh, nggak senyata itu ngeliat aku, ngeliat anak kecil itu. Yang dia lihat adalah plastik jalan sendiri kak. Bener-bener kayak dimainin muter-muter situ doang. Akhirnya kakak, aduh nggak beres nih anak, bawa apa katanya gitu. Nyamperin lah, maksudnya yaudah tidur di sini aja. Sampai besokannya kakakku teleponan di depan ruang tamu. Jadi kamar aku tuh modelnya letter U, di sini ruang TV. Disitulah dia teleponan, ada yang ngintip-ngintip segala macam. Ngadulah ke ayahku. Wah nggak bisa nih kayak gini. Karena bikin aku saat itu punya pasangan kak, nggak mau aku ketemu sama pasangan aku benci aja ngeliatnya. Terus kedua, aku biasanya pulang selalu main, ini nggak, pulang langsung pulang. Dan teman-teman aku udah yang namanya ada yang bisa melihat hal seperti itu juga, sensitif juga. Itu siapa yang bawa anak kecil? Terus ngeganggunya dalam hal kalau lagi belajar, kursi tuh digeser-geser kak, dan orang yang memang tidak sensitif aja mendengar. Dia memang sangat mengganggu juga ya. Keganggu banget kak. Akhirnya udah dia ayahku bilang yaudah kamu pindah kamar. Aku pindah kamar, di situ dibersihin lah. Dan sampai sekarang aku nggak pernah melihat lagi sosok tersebut karena membawa efek yang nggak baik aja ke aku. Dan yang orang lain lihat itu seperti kakakku lihat, dia dapat yang pas dia ngintip itu dia melihat adalah seperti kakek-kakek. Yang aku lihat anak kecil. Dan nanti temen aku bilang, itu siapa anak muda ganteng banget ngikutin lo. Jadi beda-beda, ganti-ganti. Di situ memang ada 3 sosok kak. Yang ngikutin aku pertama tuh perempuan, tapi sosok yang dominan itu laki-laki. Itu sih cerita yang bener-bener akhirnya buat aku, yang awalnya logika sama apa yang kulihat berlawanan, jadinya kayak oh ya memang beneran ada mereka gitu. Dan bisa menerima ya. Iya, harus bisa menerima keadaan kalau memang hidup harus berdampingan gitu. Dan sekarang malah terbuka lagi. Ya, terbuka lagi karena masuk ke cerita horor milenial ini, penelusuran, gesekan lah. Pertama kali terbuka itu pas ke salah satu mall, masuklah ke dimensi mereka. Jadi kamu ini awalnya itu memang bisa ngelihat hal-hal yang di luar nalar, sempat ditutup juga, dan terbuka lagi sampai sekarang membuat YouTube. Aduh, karena ya itu dia, seseorang yang memang membuka YouTube itu awalnya dari diri kita sendiri. Ada apa sih dari diri kita gitu? Iya. Kadang gini, tujuan aku buka itu sebenarnya ingin membantu makhluk-makhluk yang seperti itu untuk berkomunikasi kayak contoh. Salah satu yang korban yang di mall itu, bukan yang aku masuk dimensi itu, dia menceritakan kenapa dia seperti ini segala macam. Ada pesannya. Nanti kalau ada orang yang datang ke sini harus berhati-hati, jangan sampai jadi seperti saya, korbannya persugihan itu.
Jadi ada penyampaian pesan sih sebenarnya. Bisa diambil segi positifnya. Iya. Gitu. Memang sih kalau kita mau kemana-mana yang kita harus utamakan itu adalah berdoa dulu Iya, sih agar kita wajib selalu banget dilindungi itu. oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Mm-mm. Karena kita sudah berhati-hati pun kita nggak tahu nih orang lain ya kan. Bener. Kayak gitu. Benar, orang kita niatnya baik, orang lain nanggapinya tidak baik. Jadi kan suka bentrok ya, berbeda ya. Makanya harus lebih hati-hati, yang diutamakan adalah doa. Dan Doa. kita harus perbaiki diri juga kan. Dan Ibadah sih Kak. Betul, Ibadah yang harus utama. ditekunin. Dan bagi orang-orang yang memang banyak yang melintasi rel kereta ya kan, itu benar-benar harus hati-hati. Bahkan sebelum lewatnya aja kita harus benar-benar harus langsung berdoa sih. Berdoa, bener. Karena di situ banyak banget sosok-sosok yang kita nggak pernah tahu ada apa aja di situ kan. Bener Kak. Bahkan banyak banget kan yang kita tahu juga, yang kita dengar juga di berita-berita, ada yang kecelakaan, ada yang ini, ada yang itu gitu. Dan memang sangat mengerikan. Bagi orang-orang yang nggak bisa ngelihat mungkin biasa aja ya. Benar. Tapi bagi orang-orang yang memang sensitif, itu kalau setiap kita ngelewatin rel kereta itu banyak banget organ-organ manusia yang belum ditemukan lah. Baunya aja tuh. Ya udah kecium ya, bau anjir gitu ya. Banget. Oke, gitu aja cerita dari Kak siapa? Kak Disa. Kak Disa yang benar-benar luar biasa ya untuk merinding dari tadi. Apalagi harus melihat sosoknya secara langsung gitu. Aduh, kalau gue udah langsung kabur sih. Gimana dong ngeliat langsung gitu? Betul, itu sangat mengerikan sekali gitu. Semoga aja dijadikan pelajaran untuk kita semuanya, dan ini juga benar-benar banyak hikmahnya yang kita bisa ambil kan. Kalau kita kemana-mana itu benar-benar harus berdoa dulu. Dan kita juga harus di tempat yang baru juga harus izin juga ya. Ada salam lah. Iya, ada masuk. salam. Permisi. Karena kita berdampingan. Benar. Bahkan kita lagi syuting pun ada sesuatu yang kita juga nggak tahu gitu kan. Ada yang lewat segala macam juga nggak ada yang tahu. Tadi aja kita ada gangguan. Iya, ada gangguan. Ada apakah itu? Oke, untuk terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk kita semuanya. Pesan-pesannya ya benar yang kata kakak bilang itu, sebenarnya kita hidup itu berdampingan, saling menghargai itu dalam hal hidupnya mereka, hidupnya kita. Cukup menghargai aja udah, bagi mereka udah yang cukup apa ya dibilangnya ya, saling berdampingan dan menjalani hidup, gak perlu mengusik dan gak perlu juga kita mencari tahu lebih. Gitu sih Kak. Oke, kita mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan kata dari gua, Sherly ataupun Kak Disa. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.